Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epania Ilastri, kelas Farmasi A5 dengan nomor NIM 2208060023. Di sini saya membuat video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Imam Saputra Yamin, SKM MEPIT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul proposal saya, yaitu pengaruh penggunaan obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal pada pasien lansia. Di mana di dalam bab 1 itu ada latar belakang, di mana di sini latar belakang dari penyakit hipertensi. Nah, hipertensi itu merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler, terutama penyakit jantung koroner dan stroke, gagal ginjal kronik, gagal jantung, apnia, dan demensia. Nah, hipertensi ini atau penyakit tekanan darah tinggi ini diderita lebih dari 30% penduduk dewasa di seluruh dunia. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan usia 60 tahun ke atas, jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia adalah perkiraannya itu akan mengalami peningkatan pada tahun 2000. Jumlah penduduk usia lanjut berjumlah 7,18% dan pada tahun 2010 meningkat hingga 9,77%, yaitu mencapai 24 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan jumlah usia lanjut itu mencapai 14,34%, yaitu sekitaran 40 juta jiwa. Nah, selanjutnya di sini di mana penggunaan obat antihipertensi yang tidak rasional ini dapat menyebabkan meningkatnya morbiditas dan mortalitas. Nah, dalam penggunaan obat ini dapat menimbulkan efek samping, yaitu hipertensi. Nah, di sini pada usia lanjut penggunaan obat antihipertensi sangat penting dalam menjaga tekanan darah. Nah, tetapi juga dapat mempengaruhi fungsi ginjal secara langsung. Nah, ginjal ini memiliki peran penting dalam mengukur dan mengatur tekanan darah dengan cara menyaring dan mengeluarkan kelebihan cairan serta elektrolitnya. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalahnya. Saya cuma memasukkan 2 rumusan masalah, di mana yang pertama itu bagaimana pengaruh obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal pada lansia. Nah, yang kedua itu ada bagaimana pengaruh perbedaan dan pengaruh dari berbagai jenis obat antihipertensi yang digunakan terhadap fungsi ginjal pada pasien lansia. Penelitiannya ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal pada pasien lansia. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan dan pengaruh dari berbagai jenis obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal pada pasien lansia. Manfaat penelitian, di mana manfaat praktis bagi tempat penelitian yaitu dapat dijadikan sebagai sumber informasi tenaga kesehatan terkait penggunaan obat antihipertensi pada pasien lansia sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, di sini juga manfaatnya bagi pembaca. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat mengenai efek dari tingkat pengaruh penggunaan obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal pada pasien lansia. Nah, yang ketiga itu manfaatnya bagi peneliti, di mana melalui penelitian ini peneliti dapat menerapkan dan memanfaatkan ilmu yang sudah didapatkan dan menambah pengetahuan, pengalaman, dan ilmu penelitian tentang bagaimana pengaruh penggunaan obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal pada pasien lansia. Nah, bab 2, di mana bab 2 itu ada tinjauan pustaka, di mana di sini ada definisi dari hipertensi. Nah, hipertensi itu didefinisikan sebagai kondisi tekanan darah sistolik kurang lebih mencapai 130 mmHg atau diastolik mencapai 80 mmHg. Nah, dari sekitaran 80 sampai 95% merupakan hipertensi esensial, yang berarti tidak ada penyebab yang spesifik. Nah, kondisi ini umumnya jarang menimbulkan gejala dan sering tidak disadari, sehingga dapat menimbulkan gejala morbiditas lain seperti gagal jantung, gagal ginjal stadium akhir, stroke, atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, di sini berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ada hipertensi esensial, di mana hipertensi esensial ini merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya dan juga disebut dengan hipertensi idiopatik. Nah, di sini juga yang kedua itu ada hipertensi sekunder, di mana hipertensi ini renal yang terdapat sekitar 5% kasus penyebab kematian hipertensi secara spesifik. Resiko hipertensi ada 2, di mana faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Nah, di mana dari kedua faktor ini
faktor yang tidak dapat diubah diantaranya itu seperti riwayat keluarga, usia, jenis kelamin, genetik, dan ras. Nah, sedangkan faktor yang dapat diubah itu diantaranya mengurangi merokok, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, kebiasaan minum kopi, kebiasaan konsumsi garam berlebih. Nah, di sini faktor yang dapat diubah ini dapat dilakukan sehingga faktor risiko hipertensi itu tidak terjadi pada penderita hipertensi. Jenis obat antihipertensi di mana ada diuretik, ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker atau ARB, dan kalsium channel blocker atau CCB. Dan fungsi ginjal dan perannya pada lansia di mana penjelasan mengenai fungsi ginjal secara umum dan bagaimana ginjal berperan dalam menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan pembuangan limbah metabolit. Nah, perubahan fungsi ginjal ini yang terjadi pada lansia seperti penurunan laju filtrasi glomerulus atau GFR dan penurunan kapasitas ginjal. Nah, faktor-faktor risiko dari gangguan ginjal pada lansia ini seperti diabetes, hipertensi, dan penggunaan obat-obat tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal, di mana mengenai hubungan antara penggunaan obat antihipertensi dan fungsi ginjal, baik yang efek positif maupun negatif. Nah, studi-studi sebelumnya itu menjelaskan mengenai efek samping atau potensi kerusakan ginjal yang dapat ditimbulkan oleh beberapa kelas obat antihipertensi pada lansia, di mana seperti gangguan elektrolit dehidrasi atau kerusakan nefron, di mana pembahasan ini mengenai obat antihipertensi yang lebih aman untuk lansia dan mempertimbangkan dan pemilihan terapi pada lansia dengan gangguan ginjal. Selanjutnya itu ada kerangka teori dari judul proposal saya, di mana di sini tercantum di dalam gambar faktor pemicu hipertensi ada dua, yaitu faktor yang tidak dapat diubah antara lain seperti umur, jenis kelamin, dan keturunan. Dan yang kedua itu faktor yang dapat diubah diantaranya seperti merokok, konsumsi alkohol, kegemukan serta mengonsumsi garam berlebih. Nah, di sini hipertensi berdasarkan penyebabnya itu ada dua, yaitu ada hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Nah, di sini juga akibat penyakit hipertensi ada dua juga, di mana ada komplikasi dari kardiovaskuler dan yang kedua itu ada komplikasi dari ginjal itu sendiri. Nah, di sini pengobatan dari hipertensi dan obat-obat yang digunakan yaitu seperti ACI, ARB, diuretik, BB atau beta blocker, CCB, CCB. Di sini contoh kerangka konsep. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka konsep di mana X itu menandakan independen. Di sini independennya itu penggunaan obat antihipertensi atau jenis obat, durasi, dosis, dan kepatuhan. Nah, di sini yang menandakan Y itu dependen, di mana dependennya itu fungsi ginjal pada lansia. Nah, di sini independen dari kerangka konsep ini, contoh obat yang digunakan itu ada ACI, ARB, diuretik, BB, dan CCB. Nah, di sini ada dependen, yaitu fungsi ginjal pada lansia, di mana ada pengaruh pengobatan terhadap pengandalian hipertensi itu sendiri. Di sini ada HO. HO itu hipotesis nol. Di sini menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antara penggunaan obat antihipertensi dan fungsi ginjal pada lansia. Perubahan dalam penggunaan obat tidak dapat menyebabkan perubahan yang jelas atau indikator fungsi ginjal. Nah, di sini juga ada H1 atau hipotesis alternatif, di mana H1 ini menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penggunaan obat antihipertensi dan fungsi ginjal. Penggunaan obat tertentu, dosis, durasi, atau tingkat kepatuhan pengobatan dapat mempengaruhi fungsi ginjal pada pasien lansia. 3. Di mana bab 3 ini berisi metode atau desain dari penelitian tersebut. Nah, di sini penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan observasi dengan pengumpulan data secara prospektif atau retrospektif untuk melihat hubungan antara penggunaan obat antihipertensi dan fungsi ginjal pada lansia. Nah, di sini tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di puskesmas dengan melibatkan lansia yang mengidap hipertensi dan berisiko mengalami gangguan ginjal. Nah, di sini waktu penelitian dilakukan sejak tanggal 12 Juni sampai Januari 2025. Populasi dan sampel, di mana di sini ada populasinya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah obat antihipertensi yang digunakan pasien berupa data yang diambil dari rekam medis pasien dan instalasi puskesmas terdekat. Dan di sini juga ada sampel yang digunakan, di mana sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah obat antihipertensi yang digunakan pada pasien lansia. Sampling, di mana teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan observasi. Maka teknik yang digunakan yaitu sampling purposive, di mana pemilihan sampel
bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih relevan dan sesuai dengan tujuan peneliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal pada kriteria inklusi dan eksklusi, di mana di sini ada kriteria inklusi, di mana kriteria inklusi ini adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh subjek peneliti agar dapat diikut sertakan dalam studi. Nah, di sini di mana kriteria inklusinya itu pasien berusia kurang lebih dari 60 tahun atau kategori lansia. Nah, di sini juga pasien yang menggunakan obat antihipertensi secara rutin dalam waktu tertentu. Di sini juga ada pasien yang menggunakan salah satu jenis obat antihipertensi tertentu, misalnya atau kombinasi. Di sini ada ACE inhibitor, ARB, beta blocker, diuretik, dan kombinasi. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria eksklusi, di mana kriteria eksklusi ini merupakan kriteria di mana subjek penelitian tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian dan tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari penelitian, seperti data rekam medik yang rusak, tidak terbaca, tidak lengkap, dan meninggal. Nah, di sini contohnya itu pasien yang tidak memiliki rekam medis lengkap. Penyusunan definisi operasional, di sini ada variabelnya itu penggunaan obat antihipertensi, variabel bebasnya. Di sini ada definisi operasionalnya, yaitu ada jenis durasi, jenis dosis durasi penggunaan obat antihipertensi yang digunakan oleh pasien lansia. Nah, di sini indikatornya itu jenis obat antihipertensi, ada ACI, inhibitor, ARB, BB, diuretik, jenis obatnya, durasi penggunaan obatnya. Di sini ada metode atau alat ukurnya. Di sini ada data rekam medis pasien dan wawancara tekstur kuesioner. Nah, di sini ada variabelnya juga, fungsi ginjal itu variabel terikatnya. Di sini ada definisi operasionalnya, yaitu pemeriksaan fungsi ginjal berdasarkan pemeriksaan laju filtrasi glomerulus atau GFR, kadar kreatin serum. Nah, di sini juga ada indikator dari variabel terikatnya, itu laju filtrasi glomerulus GFR dalam ml dan kadar kreatin serum atau mg atau df. Di sini ada metode atau alat ukurnya, di mana pemeriksaan laboratoriumnya hasil uji darah pada pasien. Dan di mana yang kita lakukan yang pertama itu persiapan atau pendahuluan, di mana untuk menentukan masalah dan tujuan penelitian, melakukan kajian literatur dan menyusun proposal. Di sini juga ada pengumpulan data, di mana berdasarkan seleksi sampel kriteria inklusi dan eksklusi, pengambilan data primer, pemeriksaan lab, fungsi ginjal, wawancara, dan data sekunder atau rekam medis. Dan yang ketiga itu ada analisis data, di mana analisis data ini menggunakan data untuk mengetahui hubungan penggunaan obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal. Dan yang keempat itu ada pelaporan hasil. Di sini penyusunan hasil penelitian. Dan yang kelima itu publikasi, penulisan laporan, dan mempublikasikan hasil dari penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data, di sini ada wawancara mendalam mengenai pengalaman pasien secara langsung mengenai efek obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal, dan pertanyaannya fokus pada pasien, gejala yang dirasakan, dan dampak obat terhadap kualitas hidupnya. Nah, yang kedua itu ada data rekam medis pasien, jenis obat antihipertensi yang digunakan, hasil tes fungsi ginjal, dan riwayat penyakit ginjal sebelumnya atau komorbiditas lainnya. Dan yang ketiga itu ada observasi, melakukan observasi langsung terkait kondisi pasien, termasuk kepatuhan terhadap penggunaan obat dan gaya hidupnya. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen yang digunakan, di mana ada kuesioner atau formulir wawancara berisi pertanyaan terkait jenis obat, riwayat kesehatan, durasi penggunaan, dan gaya hidup pasien. Dan di sini juga ada dokumentasi rekam medis, formulir atau sistem elektronik untuk mengakses data pasien seperti riwayat penggunaan obat dan hasil pemeriksaan sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu ada di sini lembar observasi formulir untuk mencatat hasil pengamatan langsung terhadap pasien terkait kebiasaan dan kepatuhan mengonsumsi obat antihipertensi. Analisis data, di mana di sini ada statistik deskriptif, yaitu menyajikan karakteristik sampel seperti usia, jenis kelamin, dan kondisi fungsi ginjal, misalnya GFR atau kadar kreatin. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada korelasi, yaitu mengukur hubungan antara penggunaan obat antihipertensi dan fungsi ginjal menggunakan uji korelasi Pearson atau Spearman. Dan di sini juga ada regresi, di mana untuk menilai pengaruh penggunaan obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal dengan mengontrol faktor lain menggunakan regresi linear atau logistik. Nah, yang selanjutnya di sini ada uji perbandingan, di mana untuk membandingkan fungsi ginjal antar kelompok yang menggunakan dan tidak menggunakan obat antihipertensi. Dan yang selanjutnya itu menganalisis longitudinal jika data tersedia, ya, menilai waktu perubahan fungsi ginjal dari waktu ke waktu pada pasien lansia dengan menggunakan obat antihipertensi. RAB dari penelitian tersebut dari tabel di atas
dapat diterangkan RAB dari penelitian ini. Di sini ada keterangannya, persiapan dan perencanaan konsultasi dengan ahli atau dokter, pembelian literatur atau referensi, biaya administrasi izin etiket, perlengkapan dan alat tulis. Nah, di sini biayanya sudah tertera, dan pengumpulan data honorium tenaga medis pemeriksaan, biaya pemeriksaan fungsi ginjal atau pemeriksaan lab. Dan yang selanjutnya itu di sini ada pengumpulan data perangkat lunak atau SPSS, honorium ahli statistik, biaya komputer dan internet. Nah, biayanya sudah tertera. Nah, di sini juga ada penyusunan laporan dan publikasi, laporan penelitian, jurnal, seminar, editor laporan. Nah, dan di sini juga ada biaya terduga. Nah, di sini total dari semuanya itu mencapai 26.500.000. Penelitian di mana ada tahap persiapan selama 1 bulan dengan keterangan penyusunan proposal, etika, dan pembelian alat. Nah, selanjutnya di sini ada pengumpulan data selama 2-3 bulan dengan keterangan, yaitu ada rekrutmen, responden, pemeriksaan fisik, dan pengumpulan data. Nah, selanjutnya di sini ada analisis data selama 4 bulan dengan keterangan pengolahan analisis data. Yang selanjutnya di sini ada penulisan laporan selama 5 bulan dengan keterangan penyusunan dan revisi laporan penelitian. Nah, yang selanjutnya itu ada publikasi dan presentasi selama waktu 6 bulan dengan keterangan penyusunan artikel untuk jurnal presentasi hasilnya. Dari judul proposal saya yaitu penggunaan obat antihipertensi pada pasien lansia dapat mempengaruhi fungsi ginjal mereka. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal seringkali menurun, dan penggunaan obat antihipertensi tertentu dapat memberikan dampak yang berbeda, baik positif maupun negatif terhadap ginjal itu sendiri. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sih obat antihipertensi itu mempengaruhi parameter fungsi ginjal seperti laju filtrasi glomerulus atau GFR, kadar kreatin, dan lain sebagainya. Nah, yang lain lebih mendalam mengenai dampak obat antihipertensi, pengelolaan terapi hipertensi yang lebih aman dan efektif untuk pasien lansia. Ya, penjelasan dari proposal saya yang berjudul pengaruh penggunaan obat antihipertensi terhadap fungsi ginjal pada lansia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat menonton. Terima kasih.